Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 3. Apakah kalian masih ingat tentang proses perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan dan pembuahan. Yang diawali dengan penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jatuhnya serbuk sari biasanya dibantu dengan serangga yang hinggap di bunga, sehingga tidak sengaja menjatuhkan serbuk sari yang mengakibatkan jatuh di atas kepala putih. Selain dibantu dengan serangga, biasanya disebabkan oleh angin. Angin berhembus kencang yang mengakibatkan serbuk sari jatuh ke kepala putih. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yakni vegetatif alami dan buatan. Proses perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah 1. Membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. 2. Spora. Spora adalah inti sel yang merubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. 3. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yaitu stroberi, pegagan, dan semanggi. 4. Rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contoh tumbuhan jenis jahe-jahean seperti kunyit, kencur, dan temulawak. 5. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih. 6. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung, kentang, dan ketela rambat merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. 7. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang merubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Jika umbi akar ditanam, maka tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan bunga dahlia. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. 9. Tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang dengan tunas daun adalah cocor bebek dan begonia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Proses yang terjadi dalam menghasilkan individu baru pada perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan makhluk hidup lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif buatan terdiri dari cangkok, stek, okulasi, mengetan atau sambung pucuk, dan merunduk. Pertama, cangkok. Menumbuhkan akar tumbuhan dari batang tanaman yang dicangkok melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian diperoleh tanaman baru. 2. Stek. Cara menghasilkan individu baru melalui stek berasal dari akar tumbuhan dari batang yang ditanam. Kelebihan dari cara ini adalah pertumbuhan dan pembungaan lebih cepat. Kekurangannya tidak bisa pada tumbuhan yang besar. Cara perkembangbiakan ini digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. Ketiga, okulasi.
yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk, yang bertujuan dari menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. 4. Merunduk, yaitu menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Cara merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan pembelajaran berkreasi membuat poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar atau huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempelkan di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Ciri-ciri poster adalah 1. Poster memiliki gambar dan tulisan dengan tema tertentu. 2. Tulisan pada poster hemat kata tetapi padat makna. Yang ketiga, kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Yang keempat, layout atau tata letak gambar dan kalimat pada poster sesuai atau proporsional. Nah, langkah-langkah membuat poster adalah: yang pertama, tentukan subjek yang dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik yang mudah diingat. 5. Menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Nah, bagaimanakah anak-anak? Apakah kalian telah paham terkait dengan materi yang diberikan?